Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ihwan dengan NPM 237002074 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem PLTS skala komunal berbasis baterai untuk elektrifikasi rumah tangga di Cipatujah, tepatnya itu di Bantar Kalong. Terus juga ada struktur presentasi saya yang dimana saya itu kan mulai dari latar belakang, rumusan dan tujuan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan sampai ke kesimpulan dan saran. Terus kenapa kelompok kami itu memilih di Bantar Kalong, yang dimana ada beberapa permasalahan, yang dimana yang pertama itu ada distribusi listrik belum merata di beberapa dusun pesisir selatan Tasikmalaya. Terus juga 60% warganya itu bergantung pada PLN itu tidak stabil. Ada 27% di Bantar Kalong itu memakai genset dan 13%-nya itu belum berlistrik. Terus juga biaya operasional pada gensetnya tersendiri itu lumayan cukup mahal, yang dimana itu tentunya akan membebani ekonomi rumah tangga. Terus juga lingkungan pesisir, juga kelembaban itu sangat berpengaruh, yang dimana itu ada 75 sampai 85% dengan suhunya itu rata-rata 28 sampai 32 derajat Celcius. Terus juga resiko korosinya itu sangat tinggi sekali karena itu di daerah pesisir gitu ya. Terus juga adapun solusi yang diusulkan dari kelompok kami, yang pertama itu ada potensi iridasi matahari, yang dimana itu 4,8 sampai 5,5 kWh meter persegi itu perharinya. Terus menggunakan sistem PLTS off-grid yang dimana berbasis baterai untuk kemandirian energi tersendiri. Terus juga ada area terbuka, areanya terbuka luas gitu. Terus juga sirkulasinya sangat baik untuk pendinginan alami pada panelnya. Terus relevansi sosialnya itu tinggi, kebutuhannya nyata yang dimana elektrifikasi komunal. Terus juga ada pengelolaan melalui skema BUMDes untuk berkelanjutan si PLC itu jangka panjang. Terus juga ada rumusan masalah dan juga tujuan penelitian, yang dimana rumusan masalahnya itu bagaimana potensi iridasi dan karakteristik geografis Bantar Kalong untuk PLTS. Terus juga ada beberapa kapasitas beban listrik harian rumah tangga sasaran, bagaimana sizing komponen PLTS komunal berbasis baterai yang sesuai. Terus juga ada apakah sistem itunya itu layak sesuai teknis dan ekonomis. Terus juga ada tujuan penelitian kami, yaitu di mana mengidentifikasi potensi iridasi dan kesesuaian lokasi Bantar Kalong, lalu menganalisis profil dan total kebutuhan beban listrik rumah tangga, lalu merancang spesifikasi teknis dan sizing komponen utama sistem off-grid, lalu yang terakhir adalah melakukan analisis kelayakan ekonomi dan menilai dampak lingkungan sosialnya. Selanjutnya itu ada landasan teori, yang dimana sistem PLTS dan juga komponen utamanya. Pertama itu ada on-grid, off-grid, dan juga hybrid. Yang dimana untuk on-grid sendiri itu terhubung ke PLN, terus juga menggunakan tanpa baterai, juga anti islanding protection. Lalu ada off-grid, yang dimana itu menggunakan sistem mandiri, wajib baterai, dan juga untuk daerah terpencil gitu. Terus juga ada hybrid, yang dimana akomodasi dari PLTS plus genset tentunya mempunyai keandalan yang sangat tinggi. Untuk kali ini kita akan berfokus pada komponen PLTS yang off-grid, yang dimana tentunya ada beberapa komponen yang harus dipenuhi gitu. Terus yang pertama itu ada modul PEPI monokristalin, yang dimana efisiensinya itu lebih dari 20%, untuk umurnya itu 25 tahun lebih gitu. Lalu tentunya harus ada solar charge controller yang dimana menggunakan tipe MPPT proteksi overcharge. Lalu harus memiliki juga baterai. Di sini menggunakan Li-ion atau gel, yang dimana fungsinya baterai itu untuk menyimpan energi yang diserap oleh panel gitu untuk digunakan di malam hari. Lalu ada inverter pure sine wave, yang dimana itu merubah dari tegangan DC menjadi AC. Di sini tegangannya itu 220 volt, 50 untuk frekuensinya itu 50 Hz. Lalu ada combiner box atau proteksi, yang fungsinya itu untuk mengamankan komponen-komponen yang tadi gitu. Oke, untuk selanjutnya itu ada metode penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama itu ada studi literatur,
yang dimana kita itu mengkaji dulu, lalu observasi lapangan, kita langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang kita perlukan gitu. Lalu simulasi teknis, dan yang terakhir itu ada analisis ekonomi. Lalu ada lokasi penelitian yang dimana lokasinya itu ada di Dusun Bantar Kalong, Desa Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Terus juga ada data pengukuran iridasinya. Ini durasi dari 5 hari dari April 2026. Untuk waktunya itu dari jam 8 sampai jam 4. Kita melakukannya itu per jam. Di mana puncaknya itu ada di 768 W per M persegi pada pukul 12 siang, dengan rata-rata harinya itu 559 W per M persegi. Oke, selanjutnya ada temuan wawancara masyarakat Bantar Kalong. Kami juga mewawancara beberapa masyarakat yang ada di Bantar Kalong gitu, yang dimana hasil yang didapatkan 60% PLN itu tidak stabil, lalu 27% gensetnya itu pribadi, terus juga 13% belum ada yang belum berlistrik, lalu 73% itu bersedia iuran bulanan gitu. Terus juga ada ringkasan temuan dan implikasi perancangan, yang dimana itu sumber listriknya itu 60% PLN itu sudah stabil, 27% genset, dan juga yang tadi sudah saya jelaskan. Terus implikasi perancangannya itu sistem upgrade berbasis baterai yang diperlukan. Lalu ada beban harian yang dimana rata-ratanya itu 2,5 sampai 4 kWh per hari, itu untuk per satu rumah tangganya. Lalu ada lokasi panel, mayoritasnya itu milih atap rumah atau balai desa gitu. Lalu ada kekhawatiran yang dimana itu ada korosi, keamanan perangkat, dan juga biaya perawatan. Ataupun yang tadi implikasi perancangannya itu, yang untuk beban harinya itu dirancang dengan margin keamanan 20%, lalu ada sistem modular lebih fleksibel dan scalable, lalu juga materialnya itu tahan korosi supaya lebih lebih awet gitu. Lalu juga ada analisis beban dan juga perhitungan komponen. Di sini ada profil beban listrik rumah tangga, yang dimana lampu LED 9 watt dikali 5 ditotalin. Lalu juga ada perhitungan kebutuhan sistem seperti itu gitu. Lalu selanjutnya itu ada ringkasan spesifikasi sistem PLTS-nya, yang dimana kita akan menggunakan modul PP-nya itu sebanyak 14 unit, monokristalin 450 WP dengan kemiringan 15 derajat dengan total 0,3 kWp. Lalu konfigurasi 2 string dikali dengan 7 modul gitu. Lalu ada SCC menggunakan 1 unit, di mana MPPT-nya itu 48 volt 60 ampere, proteksi overcharge dan juga di discharge. Lalu efisiensi MPPT itu yang tinggi gitu. Lalu kita juga menggunakan 9 unit baterai dengan merek Li-ion dengan 48 volt 1000 Ah. Lalu DOD-nya itu 80% dengan BMS terintegrasi, sehingga totalnya itu 48 kWh. Lalu menggunakan 1 unit inverter yang dimana untuk tadi fungsinya untuk mengkonversi dari tegangan DC menjadi tegangan AC, yang dimana porsin wave-nya itu 48 volt dengan kapasitas 6 kW, dengan output tegangannya itu 220 volt dengan frekuensinya itu 50 Hz. Untuk efisiensinya itu 95%. Untuk selanjutnya itu ada kelayakan investasi sistem PLTS. Ini dengan total harganya dikira-kira modul PP 450 WP dikali 14 itu sekitar 39 juta sekian. Lalu ECC MPPT 60 ampere dikali 1 itu sekitar 4.500.000. Baterai Li-ion dikali 9 itu sekitar 108 sekian. Lalu inverter 6 kW dikali 1 itu 15 juta. Terus struktur dan proteksinya itu sekitar 8.300.000. Lalu instalasi dan komision itu sekitar 5 juta. Dengan indikator kelayakannya itu 2850 kWh dengan ininya 10,2 tahun. Untuk persen value-nya itu 47,3 juta
dengan 25 tahun, sekitar 25 tahun umur si panelnya gitu. Untuk saja itu ada manfaat lingkungan sosial dan model kelembagaan, di mana dengan reduksi emisi CO2-nya itu 15,6 ton CO2 per tahunnya, dengan total 25 tahun operasinya itu 305 ton CO2. Ini faktor emisinya itu 0,85 kg CO2 per kWh, itu Jawa sampai Bali gitu. Lalu ada mitigasi korosi pesisir, di mana rangka aluminium anodized atau hot dip galvanized, lalu Ecosure elektronik IP65 tahan debu dan juga air, lalu infeksi grounding setiap 6 bulan, pembersihan panel berkala deposit garam. Untuk model kelembaban BUMDes-nya itu untuk model kelembagaan BUMDes, di mana kepemilikan komunal via BUMDes, pendananya itu dari dana desa plus CSR plus kontribusi juga warga. Untuk pengelolanya itu teknisi lokal terlatih gitu, jadi harusnya sih ada pelatihan gitu supaya membuka juga lowongan pekerjaan gitu. Lalu untuk iuran per bulannya itu 35.000 per rumah tangga. Lalu transparansi laporan rutin ke masyarakat desa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk kesimpulan penelitiannya yaitu potensi lokasi rata-rata iridasinya 4,9 kWh per meter kuadrat per meter persegi per hari, sangat potensi untuk PLTS, didukung geografis terbuka dan sirkulasi udara baik gitu. Untuk kebutuhan beban rata-rata 2,1 kWh per hari perkanya untuk 20 rumah tangga dengan faktor keamanan 20% dengan desain 50,4 kWh per hari. Untuk spesifikasi sistemnya itu dimana 14 modul 450 WP 6,3 kWp plus baterai Li-ion 9 unit dimana 48 kWh, lalu ditambah SCC MPPT 60 ampere dan juga inverter 6 kW. Untuk kelayakan ekonomi di mana LCOE-nya itu 2,850 kWh dengan genset 4000 kWh, PP-nya itu 10 sampai 10,2 tahun. NPP-nya itu sekitaran 47,3 juta. Itu menurut kami itu sangat layak secara finansial. Untuk dampak Solsling di mana reduksi 15,6 ton CO2 per tahun dengan 350 ton per 25 tahunnya dengan pengelolaan BUMDes plus iuran warga itu sekitar 35.000 per kakak untuk berkelanjutan si PLTS-nya gitu. Untuk rekomendasi dan saran dari kami yang dimana pemerintah desa atau BUMDes studi kelayakan lanjut dengan konsumsi energi terbarukan, susun regulasi desa, tarif turun dan pembagian manfaatnya. Lalu juga harus mengajukan pendanaan CSR, dana desa, hibah, SDM atau LHK gitu. Untuk akademisi dan peneliti harus teliti dengan degradasi panel akibat paparan garam dan kelembapan, juga simulasi Homer Pro atau PPSheet dengan data iridasinya itu 1 tahun. Lalu juga ada integrasi monitoring IoT untuk pemeliharaan prediktif. Untuk masyarakat Batar Kali sendiri itu harus aktif berpartisipasi dan bentuk koperasi penggunaan energi, lalu pelatihan teknisi lokal, pembersihan panel dan juga inspeksi listrik, lalu material tahan korosi, plus proteksi petir dan juga grounding detail. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Mohon maaf. Sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.